Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah allazi ja'ala minhu az-zawjayn az-zakara wal untha. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mu'minin wa zumratal muslimin ayyuhal khudur, bapak-bapak, ibu-ibu, sininna iya manang. Alhamdulillah, di subuh yang ke-23 ini versi pemerintah Al-Wasliyah, Al-Irsyad, NU Muhammadiyah. Ternyata subuh ini sudah masuk subuh ke-24 saudara kita yang ada di Goa, si Gondrong, dan subuh ini adalah subuh ke-25 saudara kita yang ada di Kota Padang, Tarekat Naqsyabandiyah. Mereka mengawali puasanya Kamis 27 Februari. Boleh jadi subuh ini sudah ada 26, cuma demi panelolongan. Kalau memang ada, itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi golongan Muhammadun. Semoga kita semua yang ada di masjid ini saya tiap malam keliling. Subuh ke-23 ini kurang lebih 50 masjid saya masuki ini. Dan ini yang saya jagokan, dalam artian masih ramai. Di luar sana sudah mulai ada kemajuan saf. Semoga kita semua yang ada di Masjid Bukit Baruga nazalat alaihimus sakinah, semuanya diberikan ketenangan lahir dan batin, amin Pak. Dan juga semoga berkahnya Ramadan sebagai asbab hidayah kita mendapatkan ampunan dan maghfirahnya, amin. Dan kita juga doakan, siapa tahu di antara kita di sini punya penyakit. Kita doakan semoga Allah menyembuhkan setiap penyakitnya. Dan juga siapa tahu di antara kita di sini punya utang piutang. Kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua melunasi utang-utang. Hadirin sekalian, indah sekali ini topik pernikahan ini dalam Islam. Pernikahan yang bahagia itu sesungguhnya seperti apa? Pernikahan ini Pak, ternyata banyak orang gagal, tidak mengenal orang yang punya kedudukan, orang yang bergelar panjang. Banyak yang gagal, jangankan yang bergelar, golongan Nabi banyak yang gagal. Nabi Nuh kafir istrinya, Nabi Lut diceraikan, Nabi Ismail menceraikan istrinya. Nabi lo naturungi wahyu, ya ku ini naturungi mi pusa. Jadi ini Pak dipelajari. Sekarang ini ada program oleh Kemenak namanya Suscatin. Suscatin itu kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin. Lalu menikah, 3 bulan, berpisah bisa. Jadi ini Bapak sekalian, kenapa sulit? Kenapa sulit ini? Laki-laki beda dengan perempuan. Zatnya berbeda. Zatnya perempuan lain, kimiawinya laki-laki lain, mau disatukan. Sehingga turun sabda Nabi, rak'atan min mutazawwijin
jikalau engkau menikah, dalam artian dua zat berbeda disatukan, oli dengan air mau disatukan. Rak'atani min mutazawwijin, jikalau engkau bisa menyatukan tadi itu meskipun berbeda, khairun millis sab'ina min sholati syubbin, 70 rakaat sholatnya pemuda yang tidak punya istri, 2 rakaat sholatnya orang yang sudah menikah, lebih besar pahalanya yang 2 rakaat ini. Masya Allah Pak. Kenapa? Itu tadi dua kimiawi yang berbeda mau disatukan. Menikah ini adalah ibadah yang paling tertua. Ibadah yang paling tertua. Menikah ini pertama kali bukan di dunia, tetapi di surga. Begini kisah singkatnya. Nabi Adam alaihissalam tinggal di dalam surga Pak. Apa artinya kalau sendiri di dalam surga? Ilustrasinya begini. Kalau Bapak tinggal di istana presiden, Bapak sendiri, silahkan nikmati apapun isinya. Mau nonton ada, mau makan ulu bembe ada, semuanya serba ada. Tetapi cuma Bapak tinggal di dalamnya. Kira-kira gimana nih Pak Jamal? Kira-kira gimana nih? Kita tinggal dalam satu, artinya serba nikmat, tetapi tidak ada teman. Kira-kira bagaimana Pak? Ayo deh jena bati-bati Kak. Bagaimana? Ambar. Itulah sebabnya ketika Nabi Adam duduk-duduk begini, tiba-tiba melihat 2 burung mak jali-jali. Apa itu kalau mak jali-jali bermain? Sudah hinggap di dahan satu, pindah lagi ke ranting yang lain, berciuman, terbang lagi. Selalu diperhatikan. Apa kata Adam? Indahnya andainya saya punya teman seperti ini. Tiba-tiba datang malaikat mengusap-ngusap keningnya. Gangkan nama tinrut tudang. Jadi beliau itu tidur bersandar. Disitulah dalam hadisnya itu dicabut tulang rusuk kiri untuk diciptakan sesosok wanita bernama Hawa. Mimpi duduk tapi mimpi melihat gadis cantik, Masya Allah, tidak ada duanya dalam mimpi itu. Begitu bangun, apa yang dilihat dalam mimpinya? Duduk di depannya sesosok wanita yang sangat aduhai. Cantiknya Hawa waktu itu. Allah mak gerik telu, ingat mak bulu-bulu. Keningnya saja Pak, tikung kiri, tikung kanan. Postur tubuhnya indah sekali, mirip gitarnya Romai Rama. Iya, melebak Yawa, macikolo Yase. Langsung berdiri ini Nabi Adam bermaksud mau tendangan penalti, mau masukkan persenelan 1. Kata Allah, jangan, wa atun nisa sodokotihinna nehlah. Tidak boleh seorang laki-laki menyentuh perempuan tanpa didahului dengan mahar. Apa maharnya waktu itu? Belum ada uang, belum ada waktu itu perak, belum ada emas. Bukan. Kasih mahar itu calon istrimu sebagai pemberian yang sangat ikhlas. Apa itu mahar? Pemberian yang kira-kira calon istrimu itu senang. Apa waktu itu Pak? Terpaksa disuruh karena tidak ada uang, belum ada uang Soekarno. Akhirnya disuruh, silahkan mengucapkan selawat kepada Muhammad Rasulullah 100 kali tanpa napas. Coba 100 tanpa napas. Siapa itu Muhammad? Bertanya dulu Adam. Itulah cucumu, nanti rahmatan lil alamin.
Berarti Rasulullah itu duluan lahir namanya. Hakikatnya nih. Kalau fisik duluan Adam. Silakan. Langsung 100 kali sekali napas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru 50 kali. Akhirnya Nabi Adam tidak bisa melanjutkan karena poso-poso. Saya tidak mampu ya Rabb. Turun dispensasi. Kalau tidak bisa, maharmu boleh kamu cicil. Makanya pemuda-pemuda yang masih mau menikah, maharnya itu boleh dicicil. Luar biasa Pak ini. Yang penting kontan. Ya jangan apa sih namanya menyerahkan mahar itu tapi kredit ya. Disitulah awalnya Bapak sekalian. Nah sekarang pernikahan itu seperti kalau Pak Dr. Jamal mau ke Samarinda, begitu naik kapal di Pelabuhan Soekarno menuju Balikpapan. Coba Pak, kalau di dermaga itu ada nggak ombak? Nah ini jadi bati-bati Kak. Ada nggak ombak di pinggir pantai? Oke lah ada sedikit kecil, nggak apa-apa. Begitu kapal Tidar, kapal apa ke dulu nih, Lambelu. Ini saya kuliah di Jakarta S3 20 tahun yang lalu menggunakan Lambelu. Jadi 20 tahun yang lalu S3. Waktu itu 2 hari 2 malam Lambelu. Begitu di tengah samudra, ia naroka panasa teman libut telok. Mulailah itu ombak Pak besar sekali. Jadi kata agama tidak apa-apa ada ombak, yang penting tidak tenggelam. Begitu sampai di Jakarta apalagi itu pelabuhan? Ya Priok. Di Priok sudah mulai lagi tidak ada ombak. Ini pertengahan samudra, itulah usia 40. Coba Pak periksa nih. Yang paling banyak bercerai itu 40 ke bawah. Jikalau 40 tahun ada yang berpisah, ada yang cerai, tapi tidak banyak. Kenapa? Sudah matang. Ini pernikahan Bapak sekalian. Sebenarnya kita ini menikah bukan di depannya penghulu. Nah dengar itu. Kita menikah ini adalah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini pernikahan bukan main-main. Bukan main-main. Coba Pak ketika prosesi ijab kabul. Prosesi ijab kabul itu Pak keliru besar. Suatu saat Bapak kalau mau menikahkan gadis selalu memberikan penghulu. Idikna kita yang menikahkan, masa menyerahkan kepada orang lain? Mestinya itu Bapak. Kalau tidak tahu baca saja. Saya nikahkan anak kandungku bernama Siti Fatimah. Apa maharnya? Tunai karena Allah. Jangan berikan kepada yang lain. Bisa ditangkap maksudnya nih Pak? Bisa? Setelah ijab kabul. Itulah waktu yang haram bisa berubah jadi halal, hanya ucapan Pak nih. Saya terima nikahnya si Fulan, seketika itu halal. Begitu juga Pak, hati-hati nih, hati-hati mulut. Suatu saat Bapak bilang sama istri, ku ceraikanku itu satu nih. Kira-kira 1 bulan Bapak lagi bilang, ku ceraikanku itu sudah 2. Hati-hati Pak, hitungan sudah 2. 1 tahun, 2 tahun ke depan Bapak lagi bilang, kuusirku itu. Tidak bisa lagi Pak. Ini namanya talak 3. Tidak boleh dimain-mainin. Bisa ditangkap sedikit nih Pak? Hati-hati.
Oke, setelah menikah resmi, jadi bukan lagi perawan dan bujang. Mestinya ini nasihat pernikahan sebenarnya ini. Bukan lagi statusnya perawan dan bujang, tetapi keduanya sudah resmi menjadi suami istri yang sah, yang ditandai dengan pemberian SIM oleh kepala kantor urusan agama. SIM, apa itu SIM? SIM ini bukan surat izin mengemudi, mengendarai motor bebek, tetapi surat izin mengendarai motor bobok. Setelah itu tukar cincin, kalau malam tukar kencing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ayatnya adalah Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Masya Allah, indahnya ini ayat. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, azwaja berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Indahnya lagi Pak. Nah ini, kenikmatannya laki-laki Allah simpan di tubuhnya perempuan, kenikmatannya perempuan Allah simpan di tubuhnya laki-laki. Makanya saling mencari, dicari itu kenikmatannya. Seandainya tidak ada rambu-rambu agama, kal bahaim mapada kitidungi. Kenapa ada rambu-rambu? Kalau engkau mau menyentuh perempuan itu, ada namanya rambu-rambu. Hadirin sekalian, makanya ayat ini Subhanalladzi khalaqal azwaja, Allah kuasa menciptakan pasangan. Apa yang terjadi Pak? Seandainya satu jenis, satu sosok diciptakan Allah di muka bumi ini, katakanlah di Sulawesi Selatan, semuanya laki-laki Pak Jamal, semuanya laki-laki, tidak ada perempuan. Napata merena, iya, merena cucu atau perempuan. Di sinilah Bapak sekalian indahnya namanya pernikahan ini. Hadirin sekalian, bagaimana sebenarnya itu pernikahan yang indah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tip, memberikan tata cara supaya bisa langgeng Bapak sekalian. Coba orang tua kita itu, Masya Allah, orang tua dia apa aja tulis si gandeng, maka datai lemari si gandeng. Kenapa? Dia sudah tahu rumusnya Bapak sekalian. Perceraian yang paling tertinggi di Sulawesi, nggak apa-apa Pak ya, jangan tersinggung ya. Perceraian yang paling tertinggi di dunia Inggris. Perceraian paling tertinggi di Indonesia, mohon maaf Pak, mohon maaf, Jawa Barat, itu yang saya lihat di surat kabar. Perceraian yang paling terbesar di Sulawesi Selatan, dua, yaitu Kabupaten Wajo dan Bone, menurut surat kabar. Menurut surat kabar Pak. Kenapa? Perceraian ini terjadi disebabkan satu yang paling tertinggi, ketidakcocokan. Nah ini Pak, itu pihak ketiga, urutan ketiga, tetapi tidak cocok. Makanya Pak, dipelajari ini subuh. Hadirin yang saya hormati, pernikahan ini banyak sekali dalilnya Pak. Banyak dalilnya menyuruh kita untuk menikah, tetapi ada batasnya. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Wahai laki-laki, nikahilah perempuan. Indahnya ini ayat Pak. Nikahilah perempuan masna, 2, wasulasa atau 3, waruba atau 4. Kenapa diawali angka 2 Pak? Kalau menghitung itu awalnya berapa? Angka 1.
Tetapi ini ayat, nikahilah wanita 2, jikalau engkau masih sanggup silakan tambah 3. Kalau kamu masih bisa silakan 4. Menurut toka bene-bene, oh itu maksudnya 2 tambah 3 tambah 4. Laka bene-bene. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau engkau tidak mampu berbuat adil, 1. Nah, kita disuruh berbuat adil. Saya tanya dulu jamaah. Ayo deh jangan bati-bati Kak. Kita disuruh berbuat A,